Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa
wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini dengan izin Allah kita dapat memenuhi undangan Allah, yaitu melakukan salat Jumat di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, termasuk para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Insyaallah kita yang hadir ini termasuk pengikut Rasulullah yang setia. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan khutbah kali ini saya ingin menyampaikan judul khutbah bahwa Islam agama yang sempurna dan paripurna, sehingga umat Islam tentunya tidak memerlukan tambahan-tambahan ajaran yang bukan dari Islam. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Ayat ini yang menerangkan kepada kita bahwa agama Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah meridhoi Islam menjadi agama bagi kita. Maka di sini kalau melihat fenomena akhir-akhir ini, memang banyak problem dan tantangan umat ini, baik menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah, munculnya paham-paham yang menyimpang, aliran-aliran yang menyesatkan, termasuk upaya-upaya pendangkalan akidah terhadap kaum muslimin. Apalagi kita sekarang berada di akhir tahun 2021, akan memasuki tahun 2022 yang tentunya bagi kita umat Islam, pertama karena Islam sudah sempurna agama ini, sehingga bagi kaum muslimin tentunya jangan sampai kita menambah-nambah ajaran yang bukan dari Islam. Termasuk jangan sampai umat Islam mengadopsi kaitannya dengan tradisi-tradisi yang bukan dari Islam. Karena Allah sendiri menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 42, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun." Yang kalian campur adukan yang hak, yang benar dengan yang batil, yang salah, padahal kalian tahu yang benar adalah sembunyi. Jadi Allah melarang kepada kita mencampur adukan kebenaran Islam dengan ajaran-ajaran yang bukan dari Islam. Nah, sekarang ini yang mungkin cukup berat bagi kita kaum muslimin, termasuk di negeri yang kita cintai, sejalan dengan program Yahudi lewat gerakan liberalnya yang dikenal dengan istilah liberalisme. Dan inilah yang dirasakan oleh kita sekarang ini, untuk melihat kebenaran suatu agama itu bukan berdasarkan wahyu yang Allah turunkan, sehingga umat Islam yang sudah meyakini Islam itu satu-satunya agama yang benar di sisi Allah. Bagaimana cara Yahudi merubah mindset kaum muslimin, di antaranya supaya umat Islam ini menyimpang dari akidah yang benar, menyimpang dari akidah tauhid, maka dikembangkan salah satunya adalah paham liberal. Nah, antara lain paham liberal ini merusak akidah kaum muslimin lewat konsep pluralisme agama, bahwa semua agama ini sama-sama benar di mata Tuhan. Sehingga jangan heran sekarang ini ada orang yang ngaku beragama Islam mengatakan semua agama benar di mata Tuhan.
Tentu kita bertanya sebagai umat muslim, Tuhan yang manakah yang menyatakan semua agama sama benar? Padahal Allah sendiri menegaskan di dalam surat Al-Imran ayat 19, Innad dina indal Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Allah mempertegas lagi di dalam surat Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhiratnya termasuk orang yang merugi. Jadi berdasarkan ayat ini, maka Majelis Ulama telah mengeluarkan fatwa dalam kerangka menjaga akidah umat, termasuk diantaranya dari upaya-upaya pendangkalan, termasuk menjaga umat dari benalu akidah ini. Nah, karena sekarang ini salah satunya program daripada Yahudi untuk merusak akidah kaum muslimin lewat program liberal itu adalah menyatakan semua agama ini sama. Dan juga orang Islam yang punya keyakinan satu-satunya agama yang benar sisi Allah dianggap orang Islam yang demikian itu orang Islam yang intoleran. Jadi kalau orang Islam punya keyakinan satu-satunya agama yang benar sisi Allah, maka orang Islam yang demikian akan dicap intoleran alias umat Islam yang radikal. Nah, di mana yang dikatakan toleran itu kalau umat Islam sudah menganggap bahwa semua agama ini sama benar di mata Tuhan. Termasuk juga selain konsep semua agama sama dan setara, di antaranya banyak buku yang diterbitkan untuk merusak akidah umat ini. Antara lain ada buku yang berjudul Pintu-Pintu Menuju Tuhan, dan ini jelas sangat menyesatkan bagi kita kaum muslim, karena berangkatnya mereka menganut teologi pluralis, pahamnya yang dikenal dengan pluralisme agama. Semua agama ini sama benar. Bahkan sekarang ini umat Islam digiring, sebagaimana baru-baru ini ada teman istri saya, dia mengirim WA bahwa kalau kita hanya mengucapkan salam Islam saja, kita ini tidak toleran. Jadi salamnya harus menggabungkan salam agama-agama. Ini jelas Allah melarangnya. Tadi di dalam surat Al-Baqarah 42, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan kebenaran dengan kebatilan, padahal kalian tahu kebenaran itu disembunyikan. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita tidak bolehnya umat Islam tentunya menggabung-gabungkan salam agama-agama, karena masing-masing agama punya cara salam. Tapi sekarang ini tentu Bapak dan saudara-saudara bisa menyaksikan adanya orang kita yang mengatakan salamnya harus bermacam-macam agama. Padahal Nabi sudah menerangkan bagaimana ketika orang Yahudi menyampaikan salam kepada kita, Assalamualaikum. Lalu kata Nabi, jawabnya cukup waalaikum. Tapi kalau dia seorang muslim menyampaikan salam kepada kita, Assalamualaikum, maka jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Islam ini sudah sempurna, maka tidak perlu kita mengadopsi salam agama-agama, termasuk juga yang kaitannya dengan toleransi. Islam sangat tegas dan jelas diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi agama. Jadi kalau saudara-saudara melihat mungkin kita punya teman, punya tetangga yang beragama Nasrani, mereka merayakan Natal di gereja, dan sebagai umat Islam prinsip kita lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agama. Silakan Anda merayakan sesuai keinginan Anda, tapi tolong juga Anda jangan mengundang kami yang Muslim untuk juga merayakan Natal, karena kami juga yang Muslim tentunya ketika Idul Fitri, Idul Adha, kami juga tidak pernah mengajak orang-orang non-Muslim untuk
sholat bersama dengan kita. Tetapi sekarang ini ada upaya-upaya penggiringan agar umat Islam itu mengikuti Natalan bersama. Maka muncul brosur Allahu Akbar Maulid Nabi Isa. Sehingga ada yang beranggapan Natalan itu sama dengan Maulid. Tentu tidak sama. Maulidan adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahirnya jelas, wafatnya jelas, hidupnya jelas. Itu saja tidak wajib diperingati. Walaupun ada sebagian kaum muslimin yang memeringati Maulid Nabi sebatas kelahiran Nabi. Tapi kalau Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengacu kepada Injil Lukas pasal 2:11, hari ini telah lahir Tuhan Yesus Juru Selamat di kota Daud. Makanya tidak pernah ada di gereja ketika merayakan Natal ditulisnya Maulid Nabi Isa. Begitu juga di masjid mungkin ada sebagian orang Muslim yang merayakan Maulid Nabi, tidak pernah ditulis Natal Muhammad SAW. Itu menunjukkan beda. Yang satu mempunyai kelahiran Nabi, yang satu mempunyai kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Tapi sekarang ini sebagian saudara-saudara kita yang Muslim dalam rangka toleransi itu justru ada Natal bersama, misalnya menyanyikan Ave Maria dilanjutkan dengan azan. Azan itu adalah panggilan ibadah sholat, bukan dikumandangkan di acara Natal di gereja. Ada juga pada saat Natalan kemudian sholawatan di gereja. Ada juga qasidahan di gereja menyambut acara Natal. Ini bukan toleransi. Oleh karena itu, kalau kita melihat sejarahnya, saudara-saudara, bahwa tidak semuanya juga di kalangan Nasrani juga merayakan Natal. Misalnya Kristen Advent tidak merayakan Natal tanggal 25 Desember karena mereka tahu bahwa tanggal 25 Desember ini ada kaitannya dengan sejarahnya hari kelahiran Dewa Matahari, di mana Kaisar Konstantin sebelum masuk ke dalam Kristen, dia Tuhannya Dewa Matahari yang lahirnya pada hari Minggu. Minggu artinya Sunday, hari matahari, tanggalnya 25 Desember. Nah, setelah masuk agama Kristen baru diadopsikan menjadi hari kelahiran Yesus Kristus. Maka kalangan Advent, Saksi Yehova, saya tanya kenapa Anda tidak merayakan Natal? Ini termasuk bid'ah dalam Kristiani. Jadi nampaknya dikatakan bid'ah karena tidak ada landasan dalil. Bahkan mereka mengatakan Yesus sendiri tidak menyuruh untuk memperingati kelahirannya berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam kitab suci mereka sendiri. Nah, sementara sekarang ini umat ini ikut-ikutan, bahkan ada yang anggap saja memperingati Maulid Nabi. Begitu juga kaitannya dengan akhir tahun, akan memasuki tahun baru ini. Ini juga tidak lepas daripada tradisi Romawi. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, tidak akan terjadi kiamat sebelum umatku tidak langkah umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan masuk lubang biawak sekalipun kamu akan mengikutinya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mengikuti orang Yahudi dan Nasrani? Lalu kata Nabi, siapa kalau bukan mereka? Di dalam hadis yang satu lagi, apakah mengikuti orang Romawi dan Persia? Lalu kata Nabi, siapa kalau bukan mereka? Nah, ternyata untuk kedatangan tahun baru tanggal 1 Januari itu, ini merupakan tradisi Romawi, di mana tradisinya awalnya seorang Kaisar Julius menetapkan tanggal 1 Januari sebagai hari kelahiran Dewa Janus, Dewa Romawi yang dia punya dua muka, muka ke depan dan muka ke belakang. Maka dalam buku yang ditulis oleh kalangan Kristen sendiri, salah satunya Kristen Satyopa, dia menjelaskan apa yang diajarkan Allah dalam Alkitab, bahwa malam tanggal 1 Januari atau tanggal 1 Januari itu adalah memperingati hari kelahiran Dewa Romawi yang namanya Dewa Janus. Nah, kemudian mereka beribadah menyembah untuk menyambut hari kelahiran Dewa Janus itu.
Maka dalam buku itu dijelaskan, ini sesungguhnya tradisi kafir. Jadi ada kelompok Kristen, sekte Kristen menulis ini tradisi kafir yang namanya menyambut malam tahun baru tanggal 1 Januari. Nah, kita umat Islam sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW, jangan mengikuti tradisi-tradisi mereka. Tradisi Romawi itu antren tadi, bahkan Natal sendiri mengadopsi dari tradisi Romawi. Begitu juga malam tahun baru, ini juga tradisi Romawi untuk menyambut kelahiran Dewa Janji. Nah, kita melihat sekarang ini hampir setiap tahun, hampir juga di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, umat Islam terlibat dalam perayaan memperingati pergantian tahun. Pada dalam Islam itu, hari raya umat Islam dijelaskan oleh Nabi, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada hari raya yang lain. Nah, kalau kita saksikan, hanya mungkin sekarang karena lagi Covid, saya setuju dengan Gubernur Jawa Barat untuk tidak menyambut kaitannya dengan kedatangan pergantian tahun baru ini. Walaupun mungkin pertimbangannya karena masalah Covid, tapi bagi kita umat Islam tentunya harus mendukung untuk tidak merayakan ini, karena banyak madorotnya pada peringatan tahun baru itu. Bukan saja turun ke jalan, tapi di situ ada tiup trompetnya, ada bakar petasannya, ada lagi bakar kembang api. Ternyata ini berkumpul tradisi-tradisi yang bukan dari Islam. Kaitan dengan trompet adalah tradisi agama Yahudi. Di antaranya saya ingin menyampaikan apa saja tradisi-tradisi Yahudi, Romawi, dan juga Persia yang diadopsi oleh sebagian umat Islam itu antara lain, pertama kaitannya dengan tradisi Yahudi adalah tiup trompet, di mana orang-orang Yahudi ketika menyambut hari rayanya yang dikenal Rosh Hashanah, itu hari raya Yahudi, mereka menyambut mulai ibadah dengan tiup trompet. Itu dalam tradisi Yahudi. Kemudian bagaimana kaitannya dengan membakar petasan? Membakar petasan ternyata setelah kami kaji, kami gali dalam buku para akidah bahwa petasan ini bersumber awalnya dari sejarah agama yang di Cina, di mana dalam rangka mengusir roh jahat, mengusir setan, kalau mau mengadakan acara misalnya pernikahan supaya tidak diganggu oleh roh jahat oleh setan ini, ada namanya koni, takut oleh 3 macam. Pertama, takut oleh petasan. Yang kedua, takut oleh api. Yang ketiga, takut oleh barongsai. Dalam kaitan mereka untuk mengusir roh jahat supaya tidak diganggu, maka harus bakar petasan. Lalu kita saksikan banyak kaum muslimin yang membakar petasan. Pertama, petasan ini bagian daripada tradisi dan keyakinan orang di luar Islam untuk mengusir setan. Yang kedua, pemborosan. Yang ketiga, membahayakan. Yang keempat, mengganggu orang. Sedangkan Rasulullah SAW menegaskan, man tasabba bi qaumin fa huwa minhum. Barang siapa meniru-niru kebiasaan suatu kaum, maka termasuk kaum itu terkadang. Kemudian apalagi dalam tradisi Romawi misalnya, ketika ada yang meninggal dunia, memberikan karangan bunga, menabur bunga, mengalungkan bunga, ini tradisi mereka. Tapi sebagian umat Islam ada juga yang mempraktikkannya. Sementara dalam agama Yahudi, kalau ada yang meninggal dunia harus berpakaian serba hitam, dari mulai pecinya hitam, bajunya hitam, celananya hitam, kalau perlu mungkin kacamatanya juga hitam. Ini meniru tradisi Yahudi. Nah, Rasulullah SAW melarang, dan Allah juga melarang, karena Islam sudah sempurna dan paripurna. Termasuk juga dalam tradisi Romawi ada angka sial dan angka keramat. Angka sial adalah angka 13, maka hampir perumahan-perumahan religi tidak ada angka 13, karena dianggap angka 13 adalah angka sial. Di dalam Islam tidak ada angka sial. Kemudian apalagi tradisi dari Romawi yang diadopsi oleh sebagian umat Islam, di antaranya ulang tahun perkawinan.
Antara lain ada ulang tahun perkawinan kalau sudah 75 tahun namanya perkawinan berlian. 50 tahun perkawinan emas, 25 tahun perkawinan perak, terus sampai ke bawahnya ada perkawinan tembaga, ada perkawinan selain tembaga, perunggu. Itu tradisi Romawi. Tapi sebagian umat Islam ada yang mempraktikkan ini. Dan ini tradisi-tradisi yang memang Nabi sudah mensyaratkan tidak akan terjadi kiamat sebelum umatku ini mengikuti langkah umatmu sebelum kami. Sejengkal dan sejengkal dan sehasta dan sehasta. Bahkan masuk lubang yang sudah pertama kali itu kata Nabi. Maka ini diantaranya di akhir tahun ini kita mengingatkan kembali untuk tidak meniru kebiasaan mereka karena Islam ini sudah sempurna dan sempurna. Kemudian juga yang perlu saya jelaskan selain tadi ulang tahun perkawinan juga berkaitan dengan tradisi yaitu upacara di dalam mengangkat raja-raja Yahudi, maka disumpahnya diangkat kitab Taurat begini. Tapi setelah diangkat sumpah dengan kitab Taurat di kepalanya itu, kitab Tauratnya tidak dijadikan petunjuk hidup. Ini juga dipakai oleh sebagian pengangkatan pejabat kita. Diangkatlah Al-Quran, tapi Quran tidak jadikan petunjuk hidupnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW selalu mengingatkan, man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru kebiasaan suatu kaum, maka termasuk kaum itu. Jamaah dimuliakan Allah. Maka ini beberapa hal yang berkaitan benalu-benalu akidah yang harus kita jauhi. Karena Islam sekali lagi sudah sempurna dan paripurna, maka tidak perlunya mengadopsi ajaran-ajaran yang paling Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita istiqomah di jalan Allah. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang bermanfaat dalam khutbah yang kedua ini, mari kita renungkan ayat ini yang merupakan ayat-ayat Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 56. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakah minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri ini benar-benar beriman dan bertakwa, lapatan alim barakah, pasti kata Allah akan kami limpahkan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Tapi sayang kata Allah, masih banyak manusia ini mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sebagai akibat perbuatan mereka. Jadi musibah bencana yang banyak terjadi justru sering terjadi di akhir tahun ini bagi orang beriman merupakan peringatan agar kita kembali kepada jalan yang benar. Karena sekarang ini banyak orang beragama Islam mengaku Tuhannya Allah, tapi enggan diatur oleh aturan Allah, malah mengambil aturan-aturan yang bukan dari Islam, bahkan meragukan kalau kalam Allah aturannya sebagai firman Allah, sehingga tidak kurang orang-orang yang musuh paham liberal ini menggugat Quran, dianggap Quran ini karangan Muhammad, bukan firman Allah. Kemudian juga muncul di kalangan umat Islam sekarang ini yang mengundang sebagian besar adalah menghalalkan perkawinan sesama jenis. Bahkan telah terbit buku judulnya Indahnya Kawin Sesama Jenis, yang menulis adalah anak-anak Fakultas Syariah dari lembaga Islam di Semarang. Bahkan juga
Selain menghalalkan perkawinan semua jenis yang mengundang bencana, juga diantaranya sekarang ini menggabungkan agama yang Allah dan Rasulnya melarang, dan muncul juga kezaliman dan ketidakadilan yang juga mengundang bencana dan musibah. Oleh karena itu dalam khutbah yang kedua ini, mari kita mohon kepada Allah SWT agar senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya, dapat menjauhi larangan-larangan Allah, dan tentunya kita kembali kepada apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dibimbing oleh Allah jalan yang benar sehingga dapat melaksanakan amanah kita. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujib da'wat. Allahumma ij'al Indonesia mutma'innah wa jami'al biladil muslimin wa qadika ya rabbal. Allahumma ansurna al-qawmil zalimin wa ansurna al-qawmil munafiqin wa ansurna al-qawmil kafirin wa la tusallit alaina ma la yaquluna wa la yarhamuna. Allahumma rzuqna imaman adilan. Allahumma anfa'na wa la wa ba wa masyaallah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Rabbana sabr wa sabit aqdamana wa ansurna al-qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu ya'lamu ma ta'malun. Wa atiqu Allah.